Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini bakalan coba ya untuk mengkonfigurasi DHCP, DNS dan web dan mail server dan lain-lain, SSH juga, IP juga secara otomatis. Ya, gimana caranya? Kita menggunakan GitHub ini nih. Ya, nanti linknya saya kasih di bawah. Atau mungkin sekarang kalian bisa search aja Strong Papazola di Google ya. Nanti bakal ada github.com Papazola ini. Terus kalian buka ASCII exam ya, yang paling depan. Setelah kalian buka, jangan lupa kalian download. Setelah terdownload, kita lihat ke folder download. Nah ini ya, sudah ada. Kita ekstrak dulu. Nah, kita ekstrak. Harusnya ada nih. Nah, ada ya. Setelah diekstrak, kita pindahkan file yang ini ya, SH file yang ini. Kita drag aja, mungkin kita copy ke flash disk. Nah, nanti pas buka flash disknya ada ini file ini ya. Tadi masukin flash disk dulu ya, saya lupa tadi mau ngasih tahu. Intinya filenya kita masukin ke flash disk ya, don't forget. Oke, setelah itu kita buka ya VirtualBox-nya. Dan ini mungkin yang trik yang flash disk tadi ini yang script ini kita masukin flash disknya di rumah bisa ya. Pas ketika mau ujian baru kita bawa flash disknya. Oke, itu cuman sesimpel itu ya. Oke, sekarang kita nyalakan Debian-nya. Kita tunggu. Kita dengan root ya. Kita ketikkan ya root. Passwordnya kita 123 aja geng ya. Nah di sini kita bisa masukkan flash disk ya. Nah terus yang penting udah kebaca dulu di Windows-nya. Lalu kita buka file, pastikan ada ya. Flash disknya pastikan juga kebaca. Dan udah ada file yang tadi ya, yang di awal. Kita masukkan ke device, USB, dan klik USB yang paling bawah ini ya. Ini bakal masukin flash disk yang ada di sini ke dalam Debian. Kalau masih belum, kita coba ulangi hal yang sama ya, sampai di USB ini ada tanda checklist. Nah, kita ulang lagi ya, karena belum masuk. Nah, sekarang kita ketikkan fd strip L, pastikan udah ada dev SDB ya di sini. Kalau belum ada dev SDB, maka flash disknya belum masuk. Di sini pastikan ya kalau flash disknya udah masuk. Kita juga bisa mematikan perintah ini. Kita mount ke /mnt. Nah, setelah di mount, kita masuk ke direktori mnt-nya di ls. Jika toolsnya belum ada, maka berarti gunakan SDB yang pertama ini ya. Oke, kita exit lagi aja. Tapi sebelum itu coba kita cek. Oh ya, dia udah masuk ya. Coba kita bersihkan dulu. Coba kita lihat. Tadi kan SDB 2 ya. Di SDB 2 itu nggak ada. Coba kita cek di SDB 1. Coba kita ke direktori utama dengan ngetik cd. Kita masukkan, kita fd strip L dulu ya. Ini sekali lagi kita cek, pastikan udah checklist. Kita ketikkan fd strip L. Kita akan mount atau kita masukkan dev SDB 1 dengan mengetikkan mount /dev/SDB 1 spasi /mnt. Di tab juga bisa nih ya, pencet tab biar otomatis. Biar dia otomatis. Oke, setelah di mount, kita bisa masuk ke direktori mnt ini ya.
dengan cara mengetikkan perintah cd/mnt tab aja nih, lalu enter di ls agar kita bisa melihat isi filenya. Nah itu udah ada ya ASJ yang tadi. Kalau udah ada, kita harus lihat dulu isinya dengan mengetikkan nano ASJ di tab aja biar otomatis ya. Nah di sini kita harus masukin IP yang akan kita config ya, IP Debian-nya gitu. IP Debian-nya berapa kita harus masukin di sini. Kita Ctrl X, Y dan Enter untuk keluarnya ya. Di sini baru kita coba kita lihat lagi ASC dan masih ada ya. Di sini kita kasih akses seperti run as administrator ya. Dengan cara mengetikkan chmod plus X terus spasi ASC di tab aja. Setelah di tab kita langsung jalankan aja skripnya /ASC di tab lagi dan enter. Dia akan muncul. Di sini kita bakalan atur IP ya dengan cara mengetikkan 1, tapi di sini harus hati-hati ya, jangan sampai salah pencet. Oke, di sini kita masukkan IP yang akan kita config tadi 192.168.1.1 aja mungkin. Oh ya, pisahkan dengan spasi ya, jangan lupa. .1.1. Oke, kita enter. Dan di sini kita cek apakah detail-detail di sini udah benar ya. Kalau udah benar, kita tinggal pencet Y aja, terus pencet enter. Nah di sini pastikan kalau skripnya udah benar ya. Kita dikasih lihat kalau skripnya itu isinya ini, yang nano itu ya, yang biasanya kita config. Di sini pastikan udah beres. Kalau udah, pencet enter aja. Setelah kalau udah beres dia otomatis ya. Nah di sini kita Ctrl C dulu untuk ngecek IP-nya udah benar apa belum. Nah di sini kita enter lagi aja. Terus kita cek dengan if config. Oke, udah betul ya, IP-nya udah betul. Sekarang kita jalankan lagi toolsnya. Di sini kita bakal install paket ya, paket-paket kayak SSH, DHCP server dan segala macam yang ada di bawah ya. Di sini kita tinggal mencet 2 aja. Lalu kita disuruh masukin DVD 1 ya. Setelah kita masukin, ya ini pastikan kalau DVD-nya udah checklist ya. Ini ada checklist. Kita enter aja. Oke, cek errornya. Oke, di sini kelihatan nggak ada error ya karena ini udah aman. Binary 1. Oke, udah aman ya. Sekarang tadi di enter, sekarang tinggal masukin DVD 2. Kita open, langsung umon aja nih, umon force biar langsung lepas di yang pertama tadi. Nah di sini kita langsung cek apakah udah checklist apa belum ya. Jadi video 2-nya kalau udah kita tinggal checklist aja, enter ya. Nah kita cek, oke ini udah bener ya, udah ada masalah karena dia udah ada 1 sama 2, yang belum itu 3. Kalau dari enter, sekarang kita masukkan DVD 3. Kita cari, masukkan DVD 3 dan kita force umon aja. Di sini kita enter. Dia bakal ngecek. Nah ini udah ya, dia udah kelihatan ada binary 1, binary 2 sama binary 3 ya. Udah kelihatan ya. Di sini kita enter aja. Nah setelah di enter dia minta masukin DVD 1 lagi katanya. Ini bawaan sistem ya. Kita tinggal ikutin aja, masukin DVD 1 karena udah ada. Tinggal diklik doang ya, klik force umon, terus langsung enter aja. Di sini kita pencet kanan terus oke aja. Enter aja ini ya, karena kita belum nge-config mail. Ini spasi, pencet spasi, terus enter.
Kita tunggu. Di sini kita enter aja ya. Nah, di sini dia minta masukin DVD 2 ya. Di sini kita tinggal cek, ini pastikan DVD 2 ya. Binary 2 kita langsung masuk ke device, masuk CD, langsung masukkan ke DVD 2. Kita force umum, langsung enter. Di sini bawaan default kita enter aja. Enter lagi aja. Ini kita enter aja. Setelah kita enter, ini bawaan defaultnya enter aja ya. Ini kita enter aja, ini enter lagi aja, enter lagi. Bawaan defaultnya ini bisa dikonfig ulang, jadi tenang aja. 503 ini dia minta masukin DVD binary 3. Dia minta DVD 3, kita masuk ke device CD, masukkan DVD 3, lalu force umum aja, lalu kita enter, dia akan muncul lagi. Kalau sudah, dia otomatis masuk ke menu awal lagi ya. Ini install paket sudah selesai, jadi kita tinggal atur DHCP, SSH dan lain-lain. Oke, sekarang tadi kita sudah install paket ya, dan kita juga di awal udah atur IP. Sekarang kita tinggal atur DHCP servernya. Jadi DHCP server ini bakalan ngasih IP ke Windows kita yang ada di asliin ya. Nah, pertama mungkin kita bisa siapkan, nanti aja mungkin ya, kita pencet 3 dulu, networknya mungkin bisa nanti. Kita pencet 3, tadi kan kita sudah pencet 2 ya untuk install paket. Sekarang kita pencet 3. Dari host mana? Hostnya mungkin kita dari 10 sampai 30 misalnya. Sampai host 30. Oke. Enter. Cek konfigurasi, kita enter lagi. Nah, ini kita dikasih cek konfigurasinya. Kita yang lihat bahwa ini benar apa salah. Subnetnya sudah betul, networknya netmask 24, oke, range-nya 1.10 sampai 1.30. Lalu ini DNS-nya ngarah ke IP kita sendiri ya. Domain name mungkin kalian bisa ubah dengan sesuka hati ya, bebas sih ini, opsional, mau nggak diisi juga nggak apa-apa. Saya isi aja papazola.com mungkin ya. Option root ini gateway ya, nanti yang bakal dikasih ke Windows-nya. Ini kita arahkan ke IP Debian. Untuk broadcast-nya sama. Aku punya sebuah apa gimana sih lagunya? Oh gitu. Kalau kita Ctrl X aja, Y dan enter. Nah, dia nanya beres, enter aja katanya, enter ya, kita enter. Dia stop DHCP-nya gagal karena dari tadi belum kita start ya. Nah, ini start, sekarang dia nge-restart lagi. Starting, stopping, starting. Oke, sekarang kita sudah mengkonfigurasi DHCP. Percaya nggak? Kita coba klik device, network. Udah connect ya. Kita network setting. Kita belum setting adapternya jadi host only. Kita harus ubah jadi host only, lalu oke. Setelah itu, ini mungkin kita matikan wifi-nya. Kita buka control panel di Windows asli ya. Control panel. Lalu ke network and sharing center, and change adapter settings. Di sini kita wifi-nya kita disable dulu. Kita lihat sudah ada VirtualBox host only ya. Jangan, ini VMware, ini VirtualBox, jadi bedakan. Kita buka yang VirtualBox,
kita klik details. Nah ini biasanya belum ada sih ya, dan ini biasanya bawaan dari VirtualBox-nya sendiri. Jadi VirtualBox-nya itu ngasih DHCP ya, jadi kita harus matiin itu dulu, jadi host network manager. Nah kelihatan kan, ini kita matikan ya. Kita properties dulu deh coba. Nah di sini kita configure adapter automatically, ini kita matikan dan kita apply aja. Di sini kita pencet yes. Nah dan ini kita close aja, dan coba kita cek lagi di sini. Nah ini masih belum bisa ya, coba kita disable enable dulu deh. Kita disable, lalu kita enablekan lagi, lalu double klik dan klik detail. Oh dia masih ya, kayaknya ada masalah nih. Kita klik properties, IPv4 ini udah otomatis. Wah ini kayaknya dia udah setting. Coba kita host network manager lagi, coba kita tambah create ya, create adapter baru. Kayaknya adapter ini udah beku lah istilahnya ya, jadi dia nggak mau kita tambahkan create. Oke, kalau sudah, yang atas ini kita remove aja karena dia udah beku, jadi kita hapus aja. Nah di sini kita coba masukkan IP yang tadi 1.10. Kita cek dia berhasil nggak connect ya. Kita cek dulu, kita apply dulu. Nah kita lalu buka CMD, coba kita ping alamat server Debian tadi. Dan masih host. Oh iya, kita belum aktifkan di sini ya. Kita coba aktifkan. Oke, connection. Ini udah host 2. Oh iya, coba kita klik di advance dan ininya kita allow all aja. Lalu kita oke. Nah, dan di CMD tadi coba kita ping ulang. Nah, sekarang udah bisa ya. Nah, coba kita cek. Coba kita cek. Kita close. Kita buka control panel yang tadi. Harusnya ada mana ya? Oh, VirtualBox host only ini ada nih tulisannya. Kita klik details. Ini masih statik ya, karena kita tadi statikin. Sekarang coba kita DHCP kan. Harusnya bisa. Nah, udah bisa ya. Dia papazzola.com, DHCP servernya 1.1 ya. Nah, ini DHCP udah beres ya. Karena mungkin ada kesalahan di Windows-nya ya. Sekarang karena sudah bisa, kalian juga pasti udah bisa ngeping. Pastikan harus udah bisa ngeping dari CMD ini sendiri ya. Ping alamat server Debian. Ya. Dia sudah bytes reply ya. Ini
DHCP sudah, kita atur SSH. Masukkan 4. Pause. Oke, enter. Udah, SSH udah beres. Gitu doang. Ya. SSH semudah itu. Kita akan atur FTP. Masukkan username, mungkin kita bebas ya. Kita tulis FTP admin aja. Cek konfigurasi oke, kita disuruh cek, coba cek. Oh, ini server name-nya kita ubah coba. Ini opsional ya, enggak dirubah juga nggak apa-apa. Lalu setelah ini kita cek di ini port 21 udah betul. Nah ini default root-nya di FTP admin ya, sama kayak tadi. Oke, setelah itu kita Ctrl X aja, Y dan enter. Katanya beres, enter aja. Nah, enter, kita enter. Kita enter new Unix password. Oh, ini buat ngasih password yang FTP admin tadi ya. Kita samain aja FTP admin. FTP admin. Oke, udah beres. Dia sedang merestart Pro FTPD atau SSH ini ya. Kita tunggu. Oke. FTP sudah selesai. Semudah itu. Ya. Mungkin ini baru DHCP, SSH, FTP. Mungkin file servernya kita lewat ya, karena ini jarang dipakai sih. Mungkin ini dipakai buat jaringan enterprise ya. Terus ini mungkin harus lebih aman. Mungkin kita akan lewat ke web server aja ya. Kita langsung masukkan 7. Ini tampilan webnya sih, ini bebas sih. Saya isi nama lengkap coba. Strong Zula. Kelas 12 misalnya. Misal ya. Meskipun ini soal untuk mungkin kelas 11 ya. Dia sedang merestart Apache. Kita enter lagi. System. Oke. Sekarang kita Ctrl C aja. Nah, tadi apa aja yang udah kita setting? Saya lupa. Bentar, saya cek dulu. Kita tadi udah setting di DHCP dan kita cek di control panel udah beres ya. Di sini aja deh, if config. Nih, kita lihat papazola.com ya, virtualbox only. Oke, sudah selesai. Untuk SSH mungkin kita coba SSH. Saya nggak pakai putih ya di sini. Kalian mau pakai putih nggak apa-apa, silakan. SSH root at 192.168.1.1. Oke, kita enter. Ini IP server Debian. Kita enter ini yes, dan kita mendapatkan, harusnya tampil apa, input dan password ya. Oke, ini sudah muncul. Kita masukkan passwordnya 123 ya tadi ya di awal. Kita enter. Nah, kita if config 1.1 ini IP Debian ya. SSH sudah beres. FTP oke, kita coba cek di web browsernya ya. Kita tambah FTP sedikit nge-lag. -2 / alamat Debian ya 192.168.1.1. Oke, kita enter. Dan biasanya kalau dari web ini memang agak lama ya, jadi harap bersabar aja ya. Nah, di sini udah minta login ya. Tadi apa? FTP admin ya. FTP admin. Passwordnya sama tadi ya pas kita setup FTP admin. Kita enter. Ini harusnya muncul indeks. Ya. Ini udah masuk ya. FTP ini jaringannya nggak aman ya sebenarnya.
kita bisa gunakan SFTP, dia pakai port 22 ya. Kalian bisa download WinSCP namanya kalau di Windows ya. Kalau mau transfer file, kalian bisa pakai itu. Oke, di sini udah jadi ya. Ini kenapa kosong, Mas? Oke. Di sini kosong karena direktori FTP admin itu sendiri kosong. Ya. Jadi kita masuk ke cd/home FTP, kita tab aja admin, oke, tab, langsung enter. Kita ls. Tuh, dia kosong. Coba kita tambahkan file namanya test. Ya. Coba kita nano test.txt misalnya. Kita enter. Kita ketikkan halo. Saya Papa Zola. Oke, kita Ctrl X, Y dan enter. Nah, di website ini kita refresh saja, Ctrl R atau kalian memencet reload di sini tadi ya. Kita tunggu. Oke. Di sini sudah ada ya tes.txt yang isinya itu halo saya Papa Zola. Kita klik, dia biasanya otomatis ngedownload ya. Oke, ini ke download ya. Sekarang kita buka. Because being user another process. Oh alah, ini sepertinya nggak support ya. Tuh, the organizes because file it's being used by another. Sebentar. Coba kita cek di download ya. Kayaknya dia nggak support deh. Gak apa-apa. Yang penting teks txt ini sudah ini ya. Oh ini nih sudah ada nih. Halo saya Papa Zola. Di download ya. Oke. Ini FTP. Oh iya kita belum cek webnya ya. Kita klik HTTP. Enter. Harusnya ada tampilan. Nah, nama Papa Zola kita udah ngisi tadi ya. Berarti dia tampilannya ini. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada yang kurang ya. Mungkin skrip ini belum sempurna karena saya nggak sempat mau lanjutin. Mungkin tadi kita atur DHCP, SSH, FTP dan web ya, baru 4 dalam beberapa menit. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa like, komen dan subscribe untuk channel Strong Papa Zola ini agar kita lebih semangat membuatkan skrip cara licik ketika ujian ya. Oke, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.